Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kurnia. Kita kembali lagi di acara Nadi, narasi dan deskripsi bersama Kurniatur. Kita ini suasananya suasana kantor. Kebetulan bisa dilihat ini emang jam kerja ya. Biasanya kalau misalnya episode sebelum-sebelumnya saya bikin itu pas jam pulang kerja atau jam lagi kosong di kantor ya. Kita lagi langsung matangnya di kantor Kurniatur, back office ya. Jadi mungkin ini juga perkenalan buat para sahabat sekalian ya. Selain kalau misalnya kalian datang ke sini front office, mungkin kenal dengan Kang Sahril, Kang Rama, Kang Fahmi ya. Nih di back office-nya ada saya, Repi, nah, di belakang ada Mas Nopal dan juga ada Kang Asar ya. Kang Asar kebetulan lagi tugas ke Jakarta jadi nggak bisa diperkenalkan. Hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas mengenai umroh perempuan sebaiknya menggunakan gamis hitam atau abaya hitam. Kenapa harus menggunakan gamis hitam atau abaya hitam ya? Dikarenakan kita bedah di sini ya di acara Nadi, narasi dan deskripsi bersama Kurniatur. مشاعر لا توصف يعرفها من يعيشها. سبحان الله، ما أجمل نسمات الشوق حين تذكيها مشاهد البيت العتيق. أما المرأة فترتدي ملابس تليق ببيت الله غير متبرجة بزينة. ثامنا، لبس القفازين والنقاب للنساء. Alasan kenapa pakaian hitam lebih baik digunakan saat melaksanakan umroh bagi jemaah perempuan, dikarenakan mungkin sahabat mungkin tahu ya, kebanyakan travel atau kebanyakan orang Indonesia itu saat melaksanakan umroh itu menggunakan seragam putih buat perempuannya dan ihram buat para bapak-bapaknya atau laki-lakinya. Hanya saja saat menggunakan seragam putih yang ditakutkan itu kain putih itu kerawang, jadi terlihat lekuk tubuh dan juga auratnya. Ini juga yang menyebabkan kenapa budaya di Arab Saudi perempuan itu menggunakan pakaian hitam dan laki-laki menggunakan pakaian putih seperti yang saya gunakan saat ini. Jadi untuk menggunakan warna hitam ini disebabkan karena ya kita ceritakan ya kenapa di Arab Saudi laki-laki mayoritas menggunakan pakaian putih untuk pakaian resminya, pakaian kerjanya dan pakaian yang digunakan saat acara-acara pentingnya. Ya dikarenakan kalau misalnya laki-laki di Arab Saudi itu sangat banyak aktivitasnya, sedangkan Arab Saudi mungkin Anda tahu ya suhu di sana itu bisa mencapai sampai 48 derajat kesehariannya. Ya dikarenakan suhunya yang panas, makanya para laki-laki di sana itu menggunakan pakaian putih agar mudah menyerap keringat dan juga agar lebih terasa adem karena baju warna putih itu tidak menyerap sinar matahari ya. Lalu kenapa perempuannya menggunakan pakaian hitam atau abaya hitam sedangkan di sana kan panas? Ya dikarenakan mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, perempuan yang mengenakan pakaian yang transparan, yang menyimpang dari hak dan mendorong suaminya menyimpang dari kebenaran, dan tidak akan masuk surga, bahkan tidak dapat mencium baunya, sedangkan bau surga itu dapat ditemui dari jarak 500 tahun. Ya mungkin karena hadis ini juga, dan dikarenakan mereka itu menggunakan pakaian yang syar'i itu agar tidak memancing syahwat dari lawan jenis. Ditambah apabila kita menggunakan pakaian hitam khusus untuk perempuan itu, maka lekuk tubuh si perempuan itu akan lebih tidak terlihat dikarenakan pakaiannya hitam. Sedangkan kalau misalnya memakai pakaian putih, yang ditakutkan itu selain kerawangnya ya, tembus pandangnya, yang ditakutkan itu lekuk tubuhnya juga lebih terlihat lebih dominan. Mungkin ya ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, ya sahabat tahu, kalau misalnya kita menggunakan pakaian putih sedangkan kondisi pada waktu itu berkeringat, itu air keringat itu bisa menampakkan baju putih lebih transparan, bahkan mungkin lekuk tubuh juga lebih terlihat. Makanya untuk menghindari itu
ya kita dari pihak travel menyarankan untuk bapak dan untuk ibu-ibu ya untuk menggunakan pakaian hitam saat melaksanakan umroh. Dan juga memang dari kita juga dikasih sebagai penanda itu mukena warna hitam yang ada logo travelnya. Kenapa dikasih warna hitam dan juga logo travelnya ya dikarenakan kita menghindari hal yang seperti itu. Jadi meskipun ibu-ibu saat umroh menggunakan baju yang mencolok warna putih atau warna lainnya, tetap bisa diseragamkan menggunakan mukena itu dan mukena hitam agar kita menyeragamkan dengan asli kebudayaan sana. Jadi mungkin ibu-ibu bisa lihat ya saat melaksanakan umroh, kebanyakan orang-orang di sana itu menggunakan seragam warna hitam. Dan terlebih lagi kan mungkin ada pertanyaan, kan itu warna hitam, kan itu panas nanti. Ya bapak ibu-ibu tenang, karena biasanya dari travel khusus dari Indonesia itu untuk pelaksanaan umroh biasanya dari ba'da isya sampai dengan malam hari. Jadi pada kondisi saat terik matahari itu tidak ada. Jadi malam hari, jadi gak usah ditakutkan kalau misalnya kejadiannya takut kepanasan kalau misalnya menggunakan baju warna hitam. Ditambah lagi kalau misalnya di Masjidil Haram itu saat kita melaksanakan tawaf aja mungkin yang langsung tertimpa sinar matahari kalau misalnya siang hari ya. Sedangkan pada saat melaksanakan sa'i dan tahalul dan yang lainnya, kita masih terlindungi oleh bangunan dan juga di setiap sisi di Masjidil Haram itu ada AC yang membuat suhu tidak terlalu panas, malah mungkin lebih ke dingin dibanding panas ya. Ditambah kan kita perjalanan dari Madinah ke Mekah itu biasanya pada saat check out hotel sekitar jam 2, terus kita kan mikot dulu di Bir Ali, kemungkinan sampai hotel Mekah itu sekitar jam 8 atau sampai dengan jam 10 malam. Dan juga kan kita istirahat dulu di sana, bapak ibu bisa melaksanakan hajatnya masing-masing ya, untuk beristirahat dulu atau untuk merilekkan dulu ya sebelum melaksanakan kegiatan umroh. Dan umroh biasanya dimulai dari jam 11 dan selesai antara jam 1 sampai dengan jam 3 pagi tergantung kondisi dan keadaan. Jadi ya itulah yang menyebabkan kalau misalnya mungkin bapak atau mungkin ibu ya daftar ke travel koordinator, disarankan saat melaksanakan umrohnya menggunakan warna hitam. Selain untuk kita membaur, juga untuk menghindarkan madorot yang dijelaskan barusan, seperti baju yang kerawang, lekuk tubuh yang terlihat. Dan sedangkan untuk pakaian warna putih itu kalau misalnya kena air ya, mau keringat atau air yang lainnya itu bisa menyebabkan transparansinya lebih gitu ya, lebih kerawang. Sehingga untuk menghindari itu maka disarankan untuk menggunakan pakaian warna hitam. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di episode yang keempat ini. Ini mungkin berbeda dari biasanya ya, dikarenakan ya kita ingin memperlihatkan suasana kerja di koordinator. Mas Topal bisa ngasih salam dulu ke Assalamualaikum sahabat semuanya. Nah, ini Mas Topal ya. Insya Allah nanti ada season kita akan memperkenalkan setiap anggota travel koordinator ya. Dan mudah-mudahan nanti selain acara nadi, kita juga akan membuat acara yang lain yang mungkin lebih interaktif. Jadi tidak hanya narasi seorang diri untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk sahabat yang menyaksikan. Kita juga akan lebih membedah lagi mengenai kegiatan umroh dan yang lainnya itu. Jadi antara dua orang ya. Mungkin nanti ada sama Mas Asar, ada dengan Mas Sahril, ada dengan Mas Nopal, ada dengan Mas Rama ya. Insya Allah kedepannya kita akan aktif di YouTube dan kami mohon dukungan dari sahabat-sahabat sekalian. Dukungan like dan subscribe-nya dipersilakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.